Selamat pagi. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang fungsi, yaitu terkait definisinya, domainnya, serta range-nya. Kita akan mulai membahas tentang definisi dari fungsi. Jadi, suatu fungsi itu adalah suatu aturan yang menghubungkan setiap anggota di X dengan tepat satu anggota di Y, di mana X dan Y ini adalah suatu himpunan yang bisa jadi himpunan yang sama atau bisa jadi pula himpunan yang berbeda. Nah, dari kalimat definisi dari fungsi ini, maka bisa disimpulkan bahwa setiap anggota di himpunan X itu harus punya pasangan. Pasangannya itu berada di Y. Dan pasangan dari setiap anggota di X ini hanya boleh satu saja dari Y. Nah, dengan kata lain, kalau dengan bahasa gaulnya, kita bisa katakan bahwa setiap anggota di himpunan X tidak boleh ada yang jomblo, tidak boleh juga selingkuh. Nah, itu bahasa gaul untuk mendefinisikan suatu fungsi. Nah, kemudian himpunan X dalam fungsi itu nanti disebut dengan domain, sedangkan himpunan Y-nya disebut dengan range atau image. Nah, bicara tentang fungsi, kita bisa ibaratkan dia dengan suatu mesin, di mana mesin ini bisa kita namain dengan huruf F atau G atau H atau huruf-huruf lainnya. Nah, fungsi yang diilustrasikan dengan mesin ini diasumsikan suatu mesin untuk mengolah sesuatu. Nah, kalau mesin ini berfungsi untuk mengolah sesuatu, maka tentunya dia perlu suatu input. Katakanlah dalam hal ini inputnya adalah X. Jadi, suatu input yang masuk ke mesin ini itu bebas suka-suka kita. Maka X itu disebut dengan variabel bebas. Jadi, inputan untuk mesin ini atau benda yang bisa masuk ke mesin ini atau nilai yang bisa masuk ke fungsi ini itu bebas. Namun, bebasnya tentunya ada kondisi, harus dipertimbangkan juga kondisi mesinnya. Dalam artian, misalnya mesinnya digunakan untuk mengolah suatu benda dengan karakter A misalnya. Kemudian yang kita masukkan adalah benda dengan karakter B, tentunya tidak cocok. Nah, oleh karena itu, walaupun input mesin itu bebas ataupun walaupun X ini adalah variabel bebas yang bisa dimasukkan ke fungsi, maka tetap saja bebasnya itu tetap harus memperhatikan kondisi mesin ataupun kondisi fungsinya. Nah, himpunan yang isinya itu adalah benda-benda yang bisa dimasukkan ke mesin atau nilai-nilai yang bisa dimasukkan ke fungsi, itu disebut dengan domain. Nah, jika kita memasukkan suatu benda ke dalam mesin atau kita memasukkan suatu nilai ke suatu fungsi, maka tentunya ada outputnya atau ada luaran dari mesin atau dari fungsi tersebut. Nah, luarannya itu biasa disebut dengan Y atau Fx, di mana Y ini adalah variabel tidak bebas. Nah, kenapa Y dikatakan variabel tidak bebas? Karena outputnya ini atau nilai Y ini tergantung pada bentuk mesinnya atau tergantung pada karakter mesinnya dan tergantung pula pada benda apa yang dimasukkan ke dalam mesin. Begitu juga di sini. Nah, nilai Y dikatakan variabel tidak bebas karena tergantung ekspresi fungsinya seperti apa. Kita tahu bahwa fungsi itu banyak sekali ekspresinya dan X ini juga angkanya ya tergantung pula. Nah, makanya Y ini dikatakan variabel tidak bebas. Nah, selain itu tidak bebasnya variabel Y ini dikarenakan dia dinotasikan dengan ini, yaitu Fx, yang artinya adalah nilai Y itu tergantung pada mesinnya dan tergantung pada nilai X yang diambil. Nah, oleh karena itu Fx ini didefinisikan atau dikatakan atau dibaca dengan nilai fungsi F pada X. Nah, himpunan atau suatu himpunan yang isinya adalah output dari mesin ini atau isinya adalah nilai-nilai variabel tak bebas yang merupakan luaran dari fungsi ini, itu disebut dengan himpunan range. Nah, kita lihat istilah-istilah himpunan pada fungsi. Yang pertama tadi ada menyampaikan tentang domain. Domain atau itu adalah suatu himpunan. Biasanya dinotasikan dengan seperti ini, dom dalam kurung F, yang artinya adalah domain dari fungsi F. Itu kalau kita menotasikan fungsinya dengan huruf F. Kalau kita menotasikan fungsinya dengan huruf G, maka ini bisa dinotasikan menjadi dom dalam kurung G. Domain dari suatu fungsi itu adalah suatu himpunan yang isinya katakanlah X, sedemikian sehingga operasi pada F itu bisa dijalankan terhadap X ini, atau operasi pada F itu bisa memberikan output dan hanya satu output
ketika kita inputkan nilai X ini. Jadi, ya sebagaimana yang disampaikan pada slide sebelumnya bahwa variabel X itu memang variabel bebas, namun bebasnya ada syaratnya. Nah, syaratnya yaitu ya ini dia, yaitu syaratnya adalah X yang menjadi domain dari suatu fungsi atau X yang bisa masuk ke dalam mesin itu adalah nilai-nilai X sedemikian sehingga operasi atau mesinnya bisa bekerja. Nah, bekerjanya pun outputnya atau luarannya harus hanya ada satu buah output saja. Nah, itu yang dimaksud dengan domain. Kemudian ada istilah codomain. Codomain ini adalah himpunan nilai-nilai yang bisa jadi muncul dari proses menjalankan operasi F. Jadi, anggota-anggota dari codomain belum tentu menjadi pasangan dari anggota yang ada di domain. Oke, nah istilah berikutnya ada yang disebut dengan range atau image. Range atau image adalah suatu himpunan, yaitu himpunan Y yang ini, di mana anggotanya itu adalah anggota yang merupakan hasil dari menjalankan operasi F. Nah, range atau image dari F itu biasanya dinotasikan dengan im dalam kurung F yang artinya adalah image dari fungsi F. Nah, perlu juga diketahui bahwa setiap anggota di range atau image ini merupakan pasangan-pasangan dari anggota yang ada di domain. Dan dia atau anggota-anggota yang ada di range atau image ini juga merupakan subset atau anggota dari codomain. Jadi hubungan antara dua buah himpunan ini adalah bahwa range ini merupakan anggota dari atau subset dari codomain, di mana setiap anggota dalam range ini pastilah merupakan anggota dari codomain pula. Namun bisa jadi ada anggota yang di codomain ini yang tidak berada di range karena anggota-anggota di codomain ini belum tentu merupakan pasangan dari domain, tapi setiap anggota yang ada di range ini pasti merupakan pasangan dari domain. Jadi range ini bisa dikatakan diambil dari codomain, namun anggota di range ini adalah nilai-nilai atau anggota-anggota yang sudah pasti mendapatkan pasangan dari anggota di domain.